offline ataupun yang online, yang arahnya itu nanti ke depan pas skripsi itu nanti dipakai. Ya, jadi memang apa ya, intinya dikenalin dulu biar kalian kenal ya macam-macam tentang masalah perjurnalan ya. Jadi intinya tulisan ya, dan harapannya besok pas skripsi nanti mulai dipakai. Dan ini juga nggak ada UTS-nya ya. Jadi mutlak penilaian utama intinya di latar belakang yang apa, esai atau latar belakang yang kalian buat. Jadi bahasanya nanti esaisan ya. Dan tulisannya seperti apa itu nanti Bu Jamil yang jelasin. Jadi minggu depan usahain kalau yang apa ya, offline semua aja karena ini sangat penting ya. Karena kalau online itu takutnya kurang jelas. Kemudian habis itu nanti hubungan utamanya diskusinya itu dengan dosen kelasnya. Jadi misalnya Adinda masuknya kelas Pak Gus, itu tolong diskusi terus dengan Pak Gus ya tentang judul sama latar belakang atau esainya itu biar bagus ya. Dan rencananya di akhir itu nanti ada presentasi ya. Jadi nanti semua nanti presentasi satu-satu seperti apa. Dan mulai menggunakan kayak Mendeley atau Zotero atau nanti EndNote. Jadi kalian membuat citasinya juga tetap ada citasi itu ya, daftar pustakanya juga ada. Ya, jadi alat-alat lain itu intinya dipakai untuk apa? Memudahkan kalian. Dan ini jarang-jarang semester 2 udah diajarin seperti itu, jarang-jarang. Ya, rencana tadi nanti semester 3 dari dulu kalau udah bisa membuat latar belakang semester 3 itu kalau bimbingan bagus sih apa namanya? Latar belakangnya itu mungkin dosen kalau yang gini ada yang buka Zoom nggak kalian? Ada yang buka Zoom? Sini. Bagus nggak tahu udah masuk atau belum ini. Udah masuk kayaknya ya. Oke. Oke, kita mulai aja ya. Jadi intinya hari ini kita akan belajar mencari jurnal di
jurnal Sinta sama Scopus namanya ya. Kemudian kalian akan praktek ya, langsung praktek mencarinya ya. Oke, jadi yang namanya jurnal ya, kalau zaman sekarang kalau orang yang berpendidikan keren itu kalau tulisan di jurnalnya banyak, apalagi jurnalnya jurnal Scopus. Jadi kriterianya dari situ, bukan kriterianya dari alma mater mana itu enggak, tapi kriterianya apa? Tulisannya itu banyak atau enggak. Nah, di sini ya. Jadi intinya kita akan belajar dari awal mengenalkan jurnal lah ya. Jadi jurnal itu suatu majalah atau suatu apa ya, tulisan ya berbentuk fisik atau digital yang memuat artikel-artikel mengenai bidang ilmu tertentu dan dipublikasikan secara berkala. Secara umum ya, rata-rata itu biasanya 1 tahun itu terbitnya 2 kali. Intinya per 6 bulan ya, itu 2 kali setahun. Tapi kalau udah bagus biasanya nanti bisa setahun 4 kali juga ada. Secara umum 2 kali ya. Kemudian artikel-artikel penelitian ini yang diterbitkan dari jurnal tertentu telah melewati banyak proses ya, dan sudah direview oleh para reviewer sehingga artikel tersebut sudah layak untuk dipublikasikan di jurnal tersebut. Jadi kalau kalian besok menjurnalkan itu nanti biasanya akan direvisi, ada masukan-masukan dari reviewer. Lah kalau udah masukannya dipenuhi baru nanti dipublish ya. Mulai angkatan 2020 kemungkinan munakosa atau sedang skripsinya langsung bentuknya jurnal. Jadi enggak ujiannya itu bentuknya 100 halaman lebih, tapi paling mungkin 12 halaman atau 10 halaman aja. Nah, jadi ke depan mungkin mulai angkatan kalian ya gitu. Kemudian ada tambahan lagi, mungkin ada minimal daftar pustakanya, jurnalnya berapa mungkin ada, ya 10 atau 15 misalnya. Kalau bimbingan bagus sebanyak mungkin jurnal. Ya tadi yang angkatan 2019 ada yang latar belakangnya aja udah 40 jurnal. Berarti dia slow sekali gitu ya. Jadi ya waktunya senggang banget untuk membuatnya gitu. Jadi paksanya memang pas membuatnya pas liburan katanya. Jadi bisa banyak baca. Dan modelnya bagus, latar belakangnya bagus, kalau nggak banyak baca nggak bisa. Yakinlah pasti nggak bisa. Jadi ditolak terus ya. Karena memang bagus sendiri meningkatkan grade-nya. Jadi kalau PNY lulusan tulis S2 itu harus jurnalis di Sinta 2. Sinta itu paling tinggi, Sinta 1, Sinta 2. Angkatan 2017 bimbingannya bagus sudah 4 yang di Sinta 2. Jadi secara kemampuan itu hampir sama dengan lulusan S2. Nah, jadi bimbingannya ya mumet juga. Jadi mahasiswanya mumet, dosanya juga lebih mumet gitu. Nah, itu nanti bimbingnya susahnya ya gitu. Oke, kita masuk ya. Nah, yang paling terkenal ini ya, Scopus ya. Oke. Di ini ya, ada yang indeks jurnal itu ada yang terindeks nasional. Di kita itu namanya Sinta. Ya. Dari Sinta, kemudian ada yang internasional, ada Scopus, ada WOS dan lain-lain, masih banyak internasional. Di kita hanya satu Sinta ini, ya. Oke, jadi jurnal yang diterbitkan itu harus memiliki akreditasi agar dapat dipercaya dan digunakan sebagai referensi. Ya, oke, kita masuk ke Sinta. Nanti kalian nyoba masuk ini ya, masuk ke Sinta, kemudian nyari-nyari jurnal. Ya, pertama dari alamat dulu. Bagus bacain dulu. Jadi jurnal Sinta ya, Science and Technology Index, ini kepanjangan dari Sinta. Ya, makanya namanya Sinta kan adanya di Indonesia ya. Luar negeri nggak tahu ada Sinta, paling di India ya ada Sintanya itu ya. Jadi Indonesia dan India yang ada Sinta. Nah, kemudian Sinta itu merupakan portal yang berisi tentang pengukuran kinerja ilmu pengetahuan teknologi yang meliputi kinerja peneliti, penulis, autor ya, kinerja jurnal dan kinerja institusi iptek ya. Sinta ini berbasis atau berdomisili di Indonesia. Jadi intinya Sinta itu suatu wadah lah, kayak Google Classroom lah intinya gitu. Modelnya desainnya ya gitu. Tapi dia tentang jurnal. Oke, kemudian kategori Sinta. Ya, Sintanya itu ada 6. Sinta 1, Sinta 2, 3, 4, 5, 6. Yang paling bagus Sinta 1. Ya, jadi kayak di kelas juara 1 itu yang paling bagus. Nah, ini Sinta 1. Kemudian jurnal yang terindeks paling tinggi Sinta 1, jurnal Sinta 1 biasanya sudah terindeks di Scopus.
Jadi jurnal yang Sinta 1 biasanya sebagian besar itu, ya silakan masuk aja. Sebagian besar itu udah terindeks di Scopus. Jadi udah bahasanya bahasa Inggris ya, reviewernya juga biasanya dari beberapa negara. Nah, itu. Kemudian sekarang di sini kalian semuanya juga, buka ini ya, Pak Gus kirim di di chat. Ya, Pak Gus kirim di chat, kalian buka WA-nya. Bentar. Kok nggak mau di-copy? Copy. Ada itu. Nah, ini deh. Coba kalian buka ini semua, Sinta ini. Ya, coba dibuka Sintanya. Susah ya gininya. Ya. Agak susah. Sudah semuanya coba online dengan mau pakai WiFi Win boleh atau tethering aja cepet nggak apa-apa. Ya. Buka Sinta ini. Yang online juga sama ya, buka Sinta ya. Buka Sinta semua. Udah semua? Coba. Yang nggak bawa pakai HP nggak apa-apa. Yang nggak bawa ya pakai HP buka biar tahu. Yang bawa laptop pakai laptop aja. Bisa. Karena nanti Bagus mau minta bantuan nyari jurnal-jurnal. Udah semua? Bisa? Oke. Kemudian setelah buka Sinta, ya, nanti pilih jurnal, ya, di sini itu ada Sinta, kemudian di bagian mana ini? Nah, bagian atas ini, ya, kita pilih source-nya itu jurnal, ya. Ini jurnal, coba dilihat di depan, bisa? Kalian klik aja. Nah, di sini akan muncul Sinta 1 sampai 6. Ya, akan muncul Sinta 1 sampai 6. Jadi Sinta 1 siapa aja di sini udah ada ya, seterusnya. Kalau kita mau nyari Sinta 2 ya, klik aja di Sinta 2 ya, nanti muncul sampai sekian banyak ya. Nah, itu. Nah, kemudian kalau kita misalnya mau mencari jurnal di Sinta 1 misalnya. Ya. Kemudian kita mau jurnal inilah namanya IJR ini ya. Kita klik ya, kalian coba klik jurnal IJR ini. Coba diklik aja, bisa? Nah, gimana cara masuk ke jurnal ini? Ya, kalian klik website ini. Klik website. Nah, akan masuk ke jurnalnya. Sampai sini bisa? Perlu diulangnya apa enggak? Nggak usah ya, udah bisa ya. Kemudian kita tahu jurnalnya mana aja, klik yang ini. Ya, coba diklik ya.